online dan di offside. Shalom, bagaimana kabarnya? Kiranya di hari Minggu ini kita kembali dilimpahkan berkat sama Tuhan, dilimpahkan, dicurahkan berkat-Nya, dan Roh Kudus hadir di setiap hati kita dan melawat kita. Seperti firman-Nya di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada amin, ibu-ibu sekalian? Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia yang tak pernah tinggalkan kita, yang Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjamah kita dan menyembuhkan kita. Kita percaya kita datang ke tempat ini, pasti ada kesembuhan, ada keselamatan, ada penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya di bulan ini dan bulan berikutnya di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami Bapa untuk beribadah Bapa di hari Minggu pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjamah Bapa setiap pribadi lepas pribadi Bapa, dan untuk jemaat-jemaat kami yang perjalanan Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau berkati sampai ke gereja dan kembali pulang dengan selamat sampai tujuannya Bapa. Kami percaya Bapa, ibadah ini dari awal hingga akhirnya semua hanya untuk penyertaan-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan menjadi rupa harum Bapa, kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini, melawat setiap kami seperti kerinduan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Yes Jesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan. Terima kasih Yesus, sama-sama kita katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini Yesus. Kau hadir di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
Mari kita katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi segala
Saat kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama katakan pakai inilah haleluya. nih. Amin. Ini. Masih ada sukacita? Kita Amin. percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang besar, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, Tiada tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. oh, Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, Pujilah pujilah Dia, kemurahan. kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus Namanya olehnya. siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus, Nama Yesus. namanya Yesus, Nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa kembali duduk. Mari kita siapkan untuk memberikan persembahan. Dua Korintus 9 ayat 6 sampai 7 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam Maliaki 3 ayat 10 juga berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan pada hari ini kami mau membawa persembahan kami ke rumah Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus lainnya Bapa. Engkau yang melihat setiap hati kami, hati yang sungguh-sungguh, hati yang setia memberi kepada Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siap untuk memberi, untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Terpuji termulia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Untuk multimedia, mari kita sama-sama menyaksikan news. Ditunggu sebentar Bapak Ibu untuk newsnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari GBI Evata Sydney Indonesia akan membawakan news dari Baloga Batu Malang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada pukul 1 siang waktu Sydney atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lupa menghadiri doa malam pada setiap Senin dan Rabu pada pukul 4.30 sore waktu Indonesia Barat atau 8.30 malam waktu Sydney. Halo adik-adik, bagaimana liburannya di sana? Pasti menyenangkan bukan? Jangan lupa di minggu ini kita akan memulai kembali ibadah kids yang diadakan setiap hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan ya. See you. Shalom Bapak Ibu, yuk kita semua tergabung dalam kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney.
Shalom sobat-sobat muda, tidak terasa sudah memasuki tahun 2025. Kini Eva Tayut hadir kembali untuk mengajak teman-teman menghadiri ibadah pada setiap hari Jumat pada 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi nomor yang tertera berikut ini atau kunjungi website kami. Memberkati. Mari kita sama-sama menyaksikan untuk penampilan dari anak-anak sekolah minggu Evata Kids Malang. Oke, siap. Tumbuh, glory haleluya. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk anak-anak. Kita lanjutkan untuk doa. Kita akan membacakan
ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk 7 benua yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Benua Asia, benua Australia, benua Antartika, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, dan benua Afrika, dan benua Eropa. Kami mau menyerahkan Bapa semua negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapa, di dalam otoritas-Mu ya Bapa. Biarlah ada hujan pertobatan, biarlah dengan lutut bertelut, dengan lidah mengaku bahwa hanya Engkaulah Sang Penyelamat untuk semua umat yang ada di muka bumi ini Bapa. Agar semua umat dari negara-negara yang ada di 7 benua datang bertekuk lutut menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar semua yang ada di muka bumi ini boleh terselamatkan dan tidak ada satupun yang tertinggal ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa bagi bangsa Australia di dalam kepemimpinan Anthony Albanese. Bapa, Engkau berikan dia roh yang takut akan Engkau, biar dia dapat menjalankan roda kepemimpinan, agar rakyat Australia, negara Australia menjadi negara yang benar-benar takut akan Engkau Yesus. Banyak jiwa boleh dimenangkan Bapa. Bapa, biarlah terjadi revival besar-besaran untuk negara Australia. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia di mana kami tinggal Bapa. Kami mau berdoa untuk kepala kepemimpinan Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran ya Bapa. Bapa, Engkau menyertai memberkati kepemimpinan mereka ya Bapa. Biarlah negara Indonesia ini dapat berjalan dengan makmur. Kesejahteraan ada di kota, ada di negara Indonesia ini Bapa. Biarlah rakyat Indonesia bukan menjadi rakyat yang miskin, tetapi rakyat yang makmur dari segala bidang. Bapa, Bapa yang baik, kami menyerahkan semua aparat dari tingkat atas sampai bawah sekalipun Bapa ke dalam tangan otoritas-Mu Bapa. Biarlah bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang benar-benar, bangsa yang sejahtera, damai dan merdeka ya Bapa. Bapa, kami mau berseru kepada Engkau Yesus. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Jimmy dan Pastor Neni, juga anaknya Rafael. Bapa, Engkau memberkati pengembalaannya. Engkau berikan dia tambahkan hikmat, pengetahuan dan marifat di dalam pengembalaan jiwa-jiwa-Mu ya Bapa, di gereja Sydney, di gereja Indonesia Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati pekerjaannya. Engkau membuat jalannya di bidang sekuler semakin naik dan tidak pernah turun Bapa. Memberkati juga rumah tangganya ya Bapa. Bapa, kami juga mau bersihati sepakat. Kami mau berdoa untuk semua departemen yang ada di Ephata Church ini Bapa. Musik, pujian, sekolah minggu maupun youth ya Bapa. Semuanya Bapa, Engkau memberkati dari leader-leader sampai kepada anak-anak yang digembalakan Bapa. Semuanya Tuhan memberkati. Juga kami mau berdoa untuk semua staf-staf gembala yang ada di Ephata Church Bapa. Tuhan memberkati ya Bapa, memberkati rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Juga Engkau memberkati pekerjaan mereka Bapa. Engkau membuat
berhasil di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau membawa terlebih lagi jemaat-Mu yang ada di Efata Malang Bapa, dari semua pergumulan mereka, baik itu di bidang ekonomi maupun keadaan sakit apapun. Bapa, Engkau sudah menjamah mereka, Engkau sudah memulihkan jemaat-Mu yang ada di Malang ini Bapa. Engkau memberkati semuanya ya Bapa, yang sakit Engkau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa. Juga yang mengalami ekonomi, semuanya sudah Engkau penuhi, Engkau sediakan, bahkan lebih daripada cukup. Rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan penuh dengan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami ya Bapa. Inilah permohonan syafaat kami dan kami percaya Tuhan sudah menyempurnakannya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berseru. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat dari Ibu Yani. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yes. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
Benar Bapa, di tengah badai hidup kami tidak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagi kami. Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, dalam segala perkara kami sudah berdoa. Kami berada dalam hadirat-Mu saat ini. Kau berkati dan urapi kami. Berbicaralah kepada kami, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang akan membuat kami lebih dari pemenang. Tuhan, berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau, Roh Kudus, karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, kami percaya, kami yakin percaya firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut-Mu akan mengoreksi kami. Pada saat kami dikoreksi, mampukan kami supaya kami tidak tersinggung, supaya kami tidak marah. Roh Kudus, Engkau adalah penghibur kami. Kaulah yang akan menghibur kami, supaya kami bisa menerima firman itu. Firman itu yang mengoreksi kami, supaya karakter kami menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Roh Kudus, ajarkanlah kami, ya Roh Kudus. Kau adalah pengajar kami, supaya kami bisa belajar, supaya kami bisa tumbuh. Dan semakin hari, kami bisa semakin mengerti kehendak Bapa dalam perjalanan kami. Firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu hari, bumi akan berlalu, langit akan berlalu, tapi firman-Mu, ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapa, karena itu kami mau imani. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, apapun sakit kami pada saat ini, kami imani dengan bilur-bilur-Mu, kami mengalami kesembuhan pada saat ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami semua katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, pada hari ini saya mau bawakan tema, saya beri judul karakter dan berkat. Di dalam hidup ini banyak orang mengejar berkat, ya. Tapi apakah Tuhan memberkati semua orang? Ya, mari kita lihat, mari kita kupas. Dan mari kita lihat bahwa berkat itu sangat berhubungan dengan karakter. Ya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir dalam segala sesuatu? Ya, dalam hidup kita itu semuanya dimulai dari satu hal kecil, yaitu pikiran kita ya. Pikiran kita mempengaruhi kata-kata kita. Kata-kata kita menentukan tindakan kita. Tindakan kita itu membentuk kebiasaan kita, habit kita. Dan kebiasaan kita akhirnya menentukan karakter kita. Jadi semua itu berasal dari pikiran, thought, dari pikiran kita ya. Pikiran ke kata-kata kita, terus ke tindakan kita, dari tindakan kita menjadi kebiasaan kita, dan akhirnya membentuk karakter kita. Nah, kita harus belajar untuk mengontrol pikiran kita ya. Memang kadang susah untuk mengontrol pikiran kita ya. Seringkali tanpa kita sadari, pikiran kita itu bisa melayang, ngelantur kemana-mana ya. Misalnya sedang berada di tempat kerja, sedang bekerja, bisa berpikiran, aduh kok enak ya lihat teman yang sekarang lagi liburan pergi jalan-jalan, lihat teman-teman yang taruh post di IG atau FB sedang berada di luar negeri jalan-jalan, sedang main salju atau main apa ya.
Atau kadang-kadang kalau kita dihadapkan pada suatu masalah yang sulit, ya kita bisa berpikiran, aduh rasanya susah sekali ya, kayaknya nggak bisa nih, ya. Atau yang menjadi student mungkin berpikiran, aduh ujian ini kayaknya bakal susah sekali nih. Dosennya atau gurunya streng sekali, ya. Atau pelit memberi nilainya. Saya rasanya sih nggak lulus nih, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita harus menyadari bahwa kita bisa mengontrol pikiran kita, ya. Caranya kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik-baik. Nah, mari kita buka Alkitab kita, kita lihat dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Oke, sudah buka. Bisa saya minta Ibu Ita untuk bantu baca, Ibu Ita. Ibu Ita mungkin ya mikrofonnya bisa tolong dibuka. Filipi 8 ayat berapa, Pastor? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Oke. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Ayat 8 ya? Iya, Filipi 4 ayat 8. Maaf. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ita. Ya, dalam Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Ya, karena dari sanalah karakter Kristen yang sejati dibangun. Nah, Rasul Paulus mengatakan tadi di dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, bajik, dan semua yang patut dipuji. Ya. Untuk memiliki pikiran yang selalu baik, tidak ada jalan lain selain harus taat kepada firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5, saya bacakan aja ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, di sini menawan segala pikiran ya, segala pikiran. Artinya bukan satu atau dua macam saja ya. Itu dikatakan segala pikiran. Nah, segala pikiran harus kita taklukkan, harus kita kontrol ya. Dan kita serahkan kepada Kristus. Kalau kita di medan perang, kita menawan musuh kita. Ya, kalau kita menawan musuh kita, artinya kita sudah menang atas musuh kita. Kita taklukkan musuh kita serahkan kepada Kristus. Ya, kita mengisi pikiran kita, artinya kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Tuhan kita dituntut untuk selalu berpikiran yang baik, ya. Jadi pikiran kita tuh diisi dengan sesuatu yang baik, ya, diisi dengan firman Tuhan. Nah, bulan lalu kami diberkati ya bisa pergi jalan-jalan
saya bersama istri dan anak-anak saya, ya, kami pergi liburan, ya. Setelah 6 tahun kami tidak pernah pergi liburan, akhirnya bisa diberkati bulan kemarin bisa pergi jalan-jalan, ya. Nah, waktu perjalanan pulang ya dari kita ke Tokyo, ya, pulang dari Tokyo kita transit di Shanghai, kita naik maskapainya Air China, ya. Dari Shanghai ke Sydney juga naik pesawat yang sama Air China. Ada satu hal yang menarik ya yang saya amatin waktu waktu kita naik Air China, ya. Penumpangnya kalau bisa dibilang ya di atas 90% ya penumpangnya orang China semua, ya. Nah, dalam pikiran saya pasti selama penerbangan, wah ini pasti orangnya pasti ngomongnya kencang-kencang, udah gitu mungkin orangnya nggak tertib, orangnya nggak mau ngantri dan segala macam, ya. Ternyata saya terkejut, ya, bahwa di dalam pesawat itu selama perjalanan, ya, itu orang-orangnya quiet sekali, orang-orangnya tuh nggak berisik, ya, orang-orangnya tenang, nggak ada ribut sama sekali. Malahan anak saya Alan, ya anak saya kedua yang baru umur 3 tahun itu nonton film, dia pasang headphone, ya, dia ketawa-tawa, terus dia ngomong ke anak saya yang besar, Elon, ya, ngomongnya karena dia pakai headphone kan dia jadi ngomongnya dia nggak sadar itu kencang, ya kan, jadi ditegur oleh pramugarinya, ya kan. Terus saya baru sadar ada perubahan yang terjadi, ya. Saya ingat waktu kira-kira 15 tahun yang lalu, ya, saat itu saya pergi ke China, dan terus saya terbang naik pesawat di dalam negeri, ya, penerbangan domestik, ya. Nah, saat itu, ya, di dalam pesawat, ya, orang-orangnya tuh berisik sekali, ya, berisik sekali, dan nggak tertib. Pada saat pesawat baru mendarat, baru touchdown, ya, orang-orangnya itu langsung buka seat belt, ya. Orang-orangnya langsung buka seat belt. Sorry, ya. Orang-orangnya langsung buka seat belt dan langsung berdiri. Langsung berdiri. Biasa, ya, kalau mereka berdiri, mereka membuka kompartemen yang di atas tempat duduk di kepalanya, ya, mau ambil luggage-nya. Sampai pramugarinya tuh teriak-teriak, duduk, ya, duduk, masih belum boleh berdiri karena pesawatnya tuh masih berjalan, ya, masih belum parkir dan berhenti total, ya. Nah, saya sadari rupanya mereka tuh ya diajarin terus, ya, dimasukkan terus, ya, diajarin terus, dididik, ya, oleh pemerintahnya tentang tingkah laku, ya, tentang tata tertib, ya, itu bagaimana bertingkah laku, ya, di dalam penerbangan, gimana bertingkah laku kalau lagi jalan-jalan di luar negeri, ya. Nah, semua karena sudah berbeda waktu 15 tahun itu perbedaannya, ya, saya sadari bahwa itu semua perlu waktu, ya, untuk yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka, ya. Akhirnya bisa dari pikiran mereka menjadi action oleh mereka, ya. Hal yang sama saya sadari waktu saya bersekolah di Taiwan 30 tahun, sekitar 30 tahun yang lalu, ya. Nah, saat itu Taiwan tuh udah ekonominya sudah maju sekali, ya. Orang-orangnya sudah lumayan berkecukupan, ya, lebih dari cukup. Tingkat hidupnya sudah baik dan bisa mampu untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya. Jadi dari levelnya yang segini, dia tingkat ekonominya naik, ya. Jadi mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan saya ingat sekali, ya, di TV waktu itu saya nonton TV,
pemerintahnya itu mengajarkan ya bagaimana mereka ya orang-orang Taiwan itu harus bertingkah laku, bagaimana harus menjaga tata tertib ya di dalam penerbangan di luar negeri untuk menjaga nama baik negara dan bangsa dan seterusnya ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi semuanya itu dimulai dari yang ada di masukan ke pikiran kita ya. Kita sebagai orang percaya ya, kalau pikiran kita dipenuhi dengan tadi yang Rasul Paulus katakan, hal-hal yang benar, mulia, dan suci, seperti yang Rasul Paulus katakan, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya, dan dengan demikian tindakan kita juga akan mencerminkan hal itu, ya. Sebaliknya, jika kita membiarkan pikiran kita dipenuhi misalnya dengan kepahitan, ya, atau kebencian, maka kata-kata kita dan tindakan kita juga akan menjadi racun, ya. Karena itu ketika kita memikirkan kebenaran Tuhan, kita akan berbicara dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Nah, kata-kata itu menentukan tindakan. Kata-kata yang kita ucapkan mendorong kita untuk bertindak. Ya, jika kita terus berkata, "Aku tidak bisa," maka kita akan menyerah sebelum mencoba. Tapi jika kita berkata, "Aku akan mencoba, aku pasti bisa demi kemuliaan Tuhan," kita akan bertindak dengan keyakinan. Nah, ada seorang Amerika ternama ya, pendiri mobil mereknya Ford, ya, yaitu Henry Ford. Henry Ford ya pemilik mobil yang mereknya Ford, itu pernah mengatakan, "Whether you think you can or think you can't, you are right." Ya, saya ulangi. Whether you think you can or think you can't, you are right. Kalau Anda pikir Anda bisa atau Anda pikir tidak bisa, kamu benar dua-duanya, ya. Kamu pikir kamu bisa, benar. Kamu pikir nggak bisa, kamu juga benar, ya. Nah, ada satu hal yang menarik ya. Kalau kita di Australia, kita nyetir mobil, kita diajarkan untuk jaga jarak gapnya ya antara mobil kita dengan mobil di depan kita itu ada aturannya itu namanya 3-second rule ya. 3-second rule maksudnya 3 detik ya, peraturan 3 detik ya. Jadi jarak antara mobil kita dengan mobil depan kita jaga, kita ada waktu 3 detik supaya kita bisa keburu ngerem gitu ya. Jadi kira-kira kalau di sini tuh kecepatannya yang biasanya itu 60 km per jam ya. Itu jadi jaraknya kira-kira saya baca kira-kira 50 meter. 50 meter ya. Jarak antara mobil kita dengan mobil yang di depan ya. Nah, 50 meter bayangkan saudara-saudara ya. Yang sering terjadi itu apa? Itu pasti mobil kita dipotong terus ya. Mobil kalau ada gap segitu pasti dipotong terus ya, potong dari mobil yang dari sebelah kiri atau sebelah kanan, ya itu pasti sering dipotong ya. Dan kita yang dipotong juga kan rasanya gak enak ya. Dulu ya sebelum saya membaca firman Tuhan ya, mengerti firman Tuhan ya, saya bisa marah-marah ya. Saya nggak sampai mengutuki orang depan saya, tapi saya juga marah-marah ya. Tapi
dengan adanya audio Bible ya, kita membaca firman Tuhan ya, kita masukin pikiran kita dengan firman Tuhan, hal yang baik ya. Ada satu ayat ya yang saya mau share di sini, yaitu di Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9 ya. Saya bacakan langsung aja. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya. Jadi saya ulangin lagi sekali lagi. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya. Jadi dari lidah kita hari Minggu seperti hari ini kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan kalau misalnya sudah kita keluar dari gereja, terus kita nyetir mobil, kita sampai mengutuk manusia, ya, manusia yang diciptakan menurut rupa Bapa kita, ya, itu tidak boleh ya, saudara-saudara, itu tidak boleh demikian terjadi, ya. Dengan mulut yang sama ya keluar berkat dan kutuk, itu tidak boleh terjadi, ya. Nah, tindakan yang kita ulang-ulang itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, ya. Bayangkan jika setiap hari kita hidup ini kan adalah choice, ya. Hidup itu adalah memilih, ya. Kita harus tiap saat kita melakukan pilihan, memilih. Nah, bayangkan jika setiap hari kita memilih untuk berbuat adil, berbuat manis kepada orang lain, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, lama-kelamaan, ya, itu bukan lagi usaha, tetapi ya menjadi bagian dari hidup kita. Sebaliknya, jika tindakan kita itu didorong oleh pikiran negatif, kebiasaan buruk itu akan terbentuk, ya, seperti mengeluh, seperti menyakiti orang lain, ya. Sorry, saya minum dulu. Nah, akhirnya kebiasaan kita itu menunjukkan siapa kita sebenarnya, karakter kita. Orang yang akan mengenal kita bukan dari apa yang kita katakan sekali-sekali, tetapi dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Yang tadi Filipi 4 ayat 8 itu adalah panggilan untuk membentuk karakter. Karakternya bagaimana? Karakter yang baik, karakter yang patut dipuji, karakter yang mencerminkan Kristus, ya, dengan memulai dari pikiran kita. Karakter yang baik adalah buah dari pikiran yang terus-menerus selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, kita lanjut terus. Nah, karakter yang baik, mari kita lihat, kita buka Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Silakan, mungkin Ibu Ita, ya, bisa bantu baca lagi Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ita. Bersama Pastor. Ya. Jadi Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit ya, yang sangat terkenal ya, Sermon on the Mount, yaitu di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana hidup sebagai pengikutnya. Tuhan Yesus di sini mengatakan, menyebut kita sebagai terang dunia. Ya, di ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan, "You are the light of the world. You are the light of the world." Kau adalah terang dunia, ya. Jadi terang itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu harus menjadi terang dunia. Ya, tidak dikatakan kamu harus menjadi terang dunia. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah, terang ya, kegunaan atau tujuan dari terang itu kan bukan untuk dilihat ya. Terang itu bukan untuk dilihat tapi untuk membantu orang untuk melihat. Ya, untuk membantu orang untuk melihat. Contohnya adalah misalnya matahari. Ya, matahari ada di langit bukan kita untuk lihat sinarnya, ya kan? Matahari membantu kita untuk melihat. Dan Tuhan menciptakan matahari dan bulan untuk menyinari ya. Bulan juga membantu kita untuk melihat di malam hari. Dan juga kalau kita nyetir mobil, lampu mobil kita nyalakan waktu gelap, waktu malam, itu kan untuk membantu kita melihat. Ya, jadi tujuan dari terang adalah membantu orang melihat. Melihat apa? Melihat perbuatan baik kita. Perbuatan yang mencerminkan kasih Tuhan. Ya, karakter baik bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja ya. Ketika kita membaca ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan perbuatan baik kita harus terlihat oleh orang lain. Bukan untuk pamer ya, atau mencari pujian bagi diri sendiri. Bukan untuk supaya orang-orang memuji dan berkata, wow, lihat nih orang baik ini ya. Wow, kalau di sini, what a great person. What a great person. Tapi tujuannya adalah agar orang-orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Ya, glorify your Father in heaven. Terang kita bukannya about us, bukan mengenai kita ya. It's about Him. Him dengan huruf besar H ya, Him. Itu mengenai untuk Bapa, untuk memuliakan Bapa di surga. Nah, misalnya ketika kita jujur dalam pekerjaan, ya, kita sabar dalam menghadapi kesulitan, atau kita murah hati kepada mereka yang membutuhkan, ya, kita sedang menunjukkan karakter baik, ya. Pertanyaannya, apakah selalu mudah terang kita bercahaya? Nah, di dunia saat ini ya, dunia seringkali menggoda kita untuk berkompromi, mungkin dengan berbohong demi keuntungan,
mungkin menyimpan dendam atau mengabaikan orang lain demi kepentingan pribadi. Ya, tapi Yesus memanggil kita untuk tampil beda, ya. Dalam ayat sebelumnya di Matius 5 ayat 14 sampai 15 ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa terang itu tidak bisa disembunyikan. Terang tidak bisa disembunyikan. Ya, begitu pula dengan karakter baik kita, ya. Dia harus konsisten. Harus konsisten bahkan di saat-saat sulit ya, harus konsisten. Tujuan itu adalah bukan hanya untuk dilihat baik oleh orang lain, ya, tapi untuk membawa mereka kepada Bapa kita di surga. Ketika kita hidup dengan integritas, ya, dengan kasih, kebaikan, kita tidak hanya menjadi berkat bagi dunia, tapi juga memuliakan Bapa kita di surga. Ya. Kita lanjut terus ya. Nah, Tuhan memberkati orang yang berkarakter baik. Mari kita lihat Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Sekali lagi mungkin saya bisa minta bantuan Ibu Ita untuk baca. Baik, Pastor. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Amin. Makasih Bu Ita. Sama-sama. Ya, dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, di dalam cerita ini hamba yang diberkati tuannya itu adalah hamba yang bagaimana? Hamba yang mempunyai karakter yang baik. Ya, kita lihat dikatakan hambaku yang baik dan setia, yang hambaku yang baik dan setia. Nah, ini adalah karakter. Karakter yang baik itu bukan untuk menjadi perfect, tapi adalah mengenai integritas, ya, bisa dipercaya. Nah, hamba-hamba ini diberikan modal sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya di cerita ini. Ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Nah, yang diberikan 5 talenta, dia mendapatkan keuntungan 5 talenta. Yang diberikan 2 talenta mendapatkan keuntungan 2 talenta. Ya, jadi 5 talenta keuntungannya 5 talenta. Yang 2 talenta keuntungannya 2 talenta. Yaitu kalau di dalam istilah finance ya itu ROI, return on investment-nya itu 100% ya. Atau value-nya tuh naik 2x, 2 kali ya. Nah, hamba-hamba ini bukan saja memiliki talenta, tapi mereka juga bekerja keras. Mereka
took risk, ya. Mereka mengambil resiko dan tetap memegang teguh kepercayaan tuannya. Nah, kalau di Australia, kalau berinvestasi di properti di real estate di Australia, dan yang jualan properti itu biasanya mengatakan properti real estate di Australia itu setiap 7 tahun naik 100%. Ya, setiap 7 tahun naik 100%. Ya, dari yang sudah berlalu, ya. Memang benar properti di Australia itu setiap 7 tahun naik 100%, ya. Misalnya harganya waktu beli 7 tahun yang lalu itu harganya $500.000. Sekarang setelah 7 tahun kemudian nilainya menjadi $1 juta. Ya, jadi naik 100%. Nah, jadi dua orang hamba ini kalau di zaman sekarang, ya, modalnya, talentanya diinvestasikan, ditaruh saja mungkinnya di properti di Australia, dan tuannya pulang setelah 7 tahun itu mendapatkan keuntungan 100%. Di dalam cerita ini sih tidak dikatakan berapa lama, ya, tuan ini bepergian, ya, tapi kalau diinvestasikan di properti di Australia, ya, kira-kira waktunya butuhkan tuh adalah 7 tahun, ya, untuk mendapatkan ROI, return on investment 100%. Nah, hamba yang ketiga membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Yang terjadi dengan hamba yang ketiga, dia menyembunyikan apa yang telah diberikan kepadanya dan tidak menggunakannya. Di cerita di sini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa karakter yang baik itu bukan yang pasif. Ya, karakter yang baik itu bukan yang pasif, melainkan aktif, berani, dan setia. Ya. Nah, bagaimana karakter yang baik ini membawa keberkat? Kita lihat yang dilakukan oleh Tuan ini. Dia mengatakan, "Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar." Dua hamba yang melakukan perbuatan yang menyenangkan hati tuannya inilah yang disayangi oleh tuannya. Maka diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar, ya. Jadi perkara kecil, habis itu diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, itu adalah sesuatu promosi, kan? Sesuatu reward, ya, penghargaan yang nyata untuk karakter mereka itu. Jadi dua orang hamba itu mereka lakukan, ya, mereka bekerja keras, ya, mereka mendapatkan ROI, return on investment 100% itu, ya, ternyata bagi tuannya itu hanya perkara kecil, adalah perkara kecil, ya. Nah, kalau begitu perkara besar tuh pasti suatu yang ROI, return on investment-nya itu bukan 100% lagi, ya. 100% aja itu perkara kecil. Nah, kalau diberikan tanggung jawab perkara yang besar, wah, ini pasti mungkin 500% atau 1000%, atau mungkin 1 juta%. Ya, kalau zaman sekarang tuh ROI yang seperti itu mungkin adalah kripto, ya, yang bisa naik sampai 1000% atau lebih, ya. Itu selingan aja, ya. The real blessing, yang berkat yang benar-benar sesungguhnya adalah yang berikutnya, yaitu waktu dikatakan oleh tuannya itu, "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Artinya apa? Artinya mereka diundang ke dalam
ke sukacitaan, ke dalam joy, ya, tuannya, ke dalam closeness, ya, ke dalam kedekatan dengan keakraban dengan tuannya mereka sendiri. Ini adalah cara Tuhan kita. Kalau kita hidup dengan karakter yang baik, waktu kita jujur, padahal ada harga yang harus dibayar dengan kejujuran itu. Kalau kita setia, meskipun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan memberkati kita. Ya, berkat bisa saja dalam bentuk opportunities, ya, kesempatan, kesehatan, ya, kedamaian, sukacita dalam hati kita, relationship yang baik, yang strong, dan pada akhirnya adalah sharing in God's joy, sukacita ilahi, baik sekarang dan selama-lamanya. Kalau kita lihat di kitab Perjanjian Lama, mengenai Yosef dijual oleh saudara-saudaranya sendiri menjadi budak. Kemudian malah dia dituduh sesuatu yang tidak benar. Dia dimasukkan penjara, bahkan sampai dilupakan di dalam penjara. Tapi Yosef tetap setia. Dan Tuhan memberkati Yosef, mengangkat dia bahkan untuk memimpin negara Mesir. Ya, jadi karakter yang baik tidak menjamin hidup menjadi lebih mudah, tapi memberikan kita memberikan kita tempat, ya, untuk mendapatkan God's favor. Ya. Oke, kesimpulannya, ya, jadi segala sesuatunya itu dimulai dari pikiran kita. Nah, pikiran kita itu harus diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dari pikiran yang baik itu keluar dari kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik, kita juga bertindak yang baik, dan akan menjadi karakter kita yang baik. Nah, karakter yang baik, perbuatan yang baik itu dilihat orang, dan Bapa dimuliakan, ya. Dan karakter yang baik itu juga, maka Tuhan, ya, akan memberkati kita. Ya, sekian itu yang saya mau sampaikan pada hari ini. Silakan Malang mau angkat satu pujian. Ini memang Firman-Mu berkata Kau besertaku,
untuk doa berkat. Terima kasih Bapak kami ucapkan. Terima kasih Bapak, kami tahu waktu-Mu Bapak, waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami. Yang bisa kami lakukan adalah berdoa dan berdoa. Dan yang satu kami imani dalam nama-Mu ada kepastian, ada jawaban. Nama-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Stillah firman-Mu ya Bapak, supaya firman-Mu tidak bisa dicuri oleh iblis. Kami berdoa agar firman-Mu jatuh di setiap lubuk hati kami yang subur. Kami berdoa supaya firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Mari kita terima doa berkat. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Dia rela hidup miskin, menderita, bahkan mati di atas kayu salib karena kasih yang besar dalam hidup-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah keluar dan masuk-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkati juga sistem imun-Mu, sehingga makin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan sel kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Dia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup-Mu, sehingga pada saat Kau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Dan pada saat Kau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatan-Mu, itu bukan karena kepintaran-Mu, dan itu juga bukan karena keuangan-Mu. Itu semua karena Bapa-Mu di surga yang memelihara hidup-Mu, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai-Mu hingga akhir zaman. Dan turunlah segala berkat yang dahsyat di dalam satu nama yang dahsyat, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat mengatakan, amin.